Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majda Putri Puspaning Tias dengan NIM 2410911720001. Di sini saya akan membahas tentang anatomi kardiorespirasi dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada respirasi ini akan terjadi dua proses yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, inspirasi ini ketika kita menghirup udara ke paru-paru, sedangkan ekspirasi ini kita mengeluarkan udara dari paru-paru. Di sini ada traktus respiratorius dibagi menjadi dua yaitu traktus respiratorius superior dan juga traktus respiratorius inferior. Nah, pada traktus respiratorius superior ini ada nasal cavity, ada faring dan juga ada laring, sedangkan bagian inferior ada trakea, ada bronchus dan juga paru. Oke, next. Oke, jadi di sini ada concha nasalis. Nah, di sini pada concha nasalis ini dibagi menjadi tiga, yaitu concha nasalis superior dan juga concha nasalis media dan concha nasalis inferior. Nah, jadi concha nasalis superior itu ada di bagian atas, sedangkan media itu di tengah dan inferior itu di bawah. Nah, ada juga lingua dan juga ada processus palatinus maxillae. Dan di sini juga ada tonsilla pharyngealis dan ada sinus sphenoidalis dan juga ada apertura sinus sphenoidalis dan ada recessus sphenoidalis. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini ada faring. Faring ini dibagi lagi menjadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pars nasalis pharyngis, ada pars oralis pharyngis dan juga ada pars laryngis pharyngis. Nah, bagian atas ini ada coana dan juga ada pars basilaris osis occipitalis dan juga ada tonsilla pharyngealis atau adenoidea. Nah, sedangkan pada bagian yang paling ujung itu ada processus styloideus dan juga di antara coana ini ada septum nasi dan juga ada torus tubarius, ada ostium pharyngeus tubae auditif, ada glandula parotoidea, dan ada coca nasi inferior, dan juga ada platum mole atau velum platinum, ada angulus mandibulae, ada glandula submandibularis, ada uvula, ada tonsil platina, ada radix lingua, ada arcus palatopharyngeus, ada os hyoideum cornumajus, ada aditus laringis, ada epiglottis juga, dan juga ada plitus asiepiglotica, recessus piriformis, tuberculum cuneiformi, pilica nervilaringis, tuberculum corniculatum, ada juga incisura interitainoidea, ada prominentia di atas lamina cartilaginis Criochideae. Nah, sedangkan pada bagian bawah ini ada trakea. Nah, bagian atas ini ada cartilago thyroidea dan juga ada ligamentum sriotiroideum medianum dan juga ada cartilago cricoidea. Nah, di sini ada tunica adventitia atau lapisan dalam rongga fascia pretrakea, bagian yang dipotong. Ada juga ligamentum annularis dan cartilagines trachealis. Nah, di sini ada mukosa dinding trakea posterior menuju lipatan longitudinal yang dibentuk oleh kumpulan serat elastis yang padat. Ini ya, yang bergaris panjang. Di sini juga ada bronchus lobaris superior dexter. Nah, jadi di sini tuh jadi trakea ini dia tuh bercabang menjadi dua, yaitu bronchi
pales, yaitu ada dexter dan juga sinister. Nah, pada bagian dexter ini dia tuh bercabang lagi menjadi 3, yaitu ada bronchus lobaris superior dexter, ada bronchus lobaris medius dexter, dan juga ada bronchus lobaris inferior dexter. Sedangkan pada sinister dia tuh bercabang menjadi 2 lagi, yaitu bronchus lobaris superior sinister dan juga bronchus lobaris inferior sinister. Nah, di sini tuh ada paru kiri dan juga paru kanan. Nah, pada paru-paru bagian kiri ini cuma ada 2 lobus, yaitu lobus inferior dan juga lobus superior. Sedangkan pada paru-paru kanan ini ada 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan juga lobus inferior. Nah, pada paru-paru bagian kiri ini ada apex, ada jalur untuk arteri subclavia, alur untuk vena brachioceplica, ada alur untuk tulang iga, ada margo anterior, area untuk timus dan jaringan lemak mediastum anterior, dan juga ada hilum pulmonalis, ada impressio cardiaca, ligamentum pulmonae, incisura cardiaca, fissura obliqua, alur untuk esofagus, ada alur untuk esofagus, dan ada lingula. Nah, sedangkan pada bagian lobus inferior ini ada fissura obliqua, alur untuk arcus aorta, ada arteri pulmonalis, ada bronkial, ada vena pulmonalis superior, ada vena pulmonalis inferior, dan juga alur untuk aorta descendens dan margo inferior. Sedangkan paru kanan ini bagian lobus superior itu ada apex paru, ada alur untuk trakea, alur untuk esofagus, dan juga ada alur untuk vena azygos. Ada juga alur untuk arteri subclavia, alur untuk vena brachiocephalica, ada alur untuk tulang iga ke-1, alur untuk vena cava, dan juga ada area untuk timus dan jaringan lemak mediastinum anterior, dan juga ada margo anterior, hilum pulmonalis, dan Oke, di sini ada pulmo tampak anterior, ada tampak posterior, dan juga ada tampak lateral. Nah, pada tampak anterior ini ada lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Nah, ini pada bagian kanan dan juga pada bagian kiri ini cuma ada 2 lobus, yaitu ada lobus superior dan juga lobus inferior. Nah, pada bagian paru bagian kanan ini dan pada bagian lobus superior ini ada segmentum apikal S1, ada segmentum anterius S3, dan juga segmentum posterior S2. Sedangkan pada lobus medius ini ada segmentum laterale S4 dan juga segmentum mediale S5. Sedangkan pada lobus inferior ini ada segmentum basale anterius, yaitu S8. Dan juga ada segmentum basale mediale atau cardiacum, yaitu S7. Nah, ada juga segmentum basalis lateralis, yaitu S9, dan juga ada segmentum basalis posterior, yaitu S10. Nah, pada bagian kiri, pada bagian lobus superior, itu ada segmentum apicoposterius, yaitu S1 dan 2 atau kulmen, dan juga ada segmentum anterius S3, ada segmentum linguare superius S4, dan juga ada segmentum lingualis inferius S5. Nah, sedangkan pada bagian lobus inferior ada segmentum basalis anteromediale, yaitu S7 dan S8. Ada juga segmentum basal posterius, yaitu S10, dan juga segmentum basal lateralis, yaitu S9. Gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini sendiri ada perikardium, yaitu tepi potongan pada lokasi pelekatan pada pembuluh darah besar. Dan juga dan juga ada nervus vagus dexter, dan juga ada vena jugularis interna, ada nervus laryngeus recurrens dexter, ada vena brachiocephalica dexter,
dan ada arteri vena subclavian, arteri vena thoracica interna, nervus phrenicus, arteri vena pericardia coprenica, ada vena cava superior, ada arteri pulmonalis, ada sinus transversus pericardii, ada vena pulmonalis superior, ada radix pulmonis, ada pleura parietalis pars mediastinalis yaitu tepi potongan, ada perikardium yaitu tepi potongan, dan ada atrium dextrum, ada auricula dexter, ada sulcus coronarius, dan arteri coronaria dexter. Ada juga ventriculus dexter, ada conus arteriosus, ada sulcus inventricularis anterior, dan ramus inventricularis anterior dari arteri coronalis sinister. Nah, ada juga margo inferior atau acutus. Ada juga auricula sinister, ada ventriculus sinister, ada apex cordis, atau obtusus, ada pericardium, pleura parietalis, pars mediastinalis, ada juga radix pulmonalis, vena pulmonalis superior, sinus transversus pericardii, ada arteri pulmonalis sinister, truncus pulmonalis, nervus laryngeus recurrens, ada ligamentum arteriosum, ada nervus vagus, ada vena jugularis interna, ada arteri carotis communis, ada arcus aorta, ada vena brachiocephalis sinistra, dan juga ada truncus brachiocephalicus. Oke, jadi ketika jantung ini dibelah, nah itu akan terdapat beberapa valva atau katup. Nah, ada valva mitralis yaitu terdapat 2 cuspis posterior dan juga cuspis anterior. Nah, terdapat juga ada vena pulmonalis superior dextra, ada sinus aortae atau falsafah, dan juga pada valva aorta ini terdapat valvula semilunaris sinistra dan juga valvula semilunaris posterior. Nah, di sini juga terdapat vena cava superior, yaitu tempat masuknya darah ke jantung. Nah, dan juga di sini ada pars membranacea. Di sini ada septum atrioventriculare, ada septum interventriculare. Nah, di sini juga ada atrium dextrum dan juga ada valva tricuspidalis. Nah, pada valva tricuspidalis ini ada cuspis anterior, ada cuspis septalis, ada cuspis posterior, dan juga ada ventriculus dexter, musculus papillaris anterior, yaitu otot pada jantung, dan juga ada musculus papillaris posterior dan septum interventricular pars muscularis. Dan juga ada ventriculus sinister, musculus papillaris posterior, musculus papillaris anterior, dan juga ada valva pulmonale sinistrae. Ada juga autricula sinistra, atrium sinistrum, ada cuspis anterior valvae mitralis, ada truncus pulmonalis, ada aorta ascendens, auricula dexter, ada juga valva aorta. Nah, valva aorta ini ada 2, yaitu valvula semilunaris sinistra dan juga valvula semilunaris dextra. Ada juga crista supraventricularis dan ada yaitu aliran ke truncus pulmonalis, dan juga ada conus arteriosus, dan ada musculus papillaris anterior dan ventriculus dextra. Ada juga trabecula subtomarginalis dan musculus papillaris septalis. Nah, lanjut di sini pada bagian merah ini ada arcus aorta, dan juga di sela-sela warna merah dan juga warna ungu ini ada yang namanya ligamentum arteriosum. Nah, sedangkan yang warna biru itu yaitu arteri pulmonalis sinister dan juga arteri pulmonalis dexter. Nah, sedangkan lubang yang di bawahnya itu ada valvula pulmonalis sinistra dan juga atrium sinistrum dan juga valvula pulmonalis dextra. Di sini juga ada sinus coronarius, ada vena cava inferior yang untuk masuknya darah ke jantung, dan juga ada sinus transversus pericardii.
dan juga ada pelekatan perikardium. Nah, di sini tuh ada plika venae cavae sinister, yaitu ligamentum Marshall, dan juga ada vena obliqua atrii sinistri, yaitu Marshall. Dan juga ada valva atrioventricularis sinister atau valva mitral, yaitu cuspis posterior dan juga cuspis anterior. Nah, di sini juga ada ototnya, yaitu musculus papillaris anterior dan juga musculus papillaris posterior. Nah, ada juga chordae. Oke, lanjut. Di sini ada valva trunci pulmonalis. Nah, pada valva pulmonalis ini terdapat 3 bagian, yaitu ada valvula semilunaris anterior, valvula seminularis dextra, dan juga valvula semilunaris sinistra. Sedangkan di bawahnya yaitu ada valva aorta. Nah, valva aorta ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada bagian valvula semilunaris dextra, ada valvula semilunaris sinistra, dan juga valvula semilunaris posterior. Sedangkan bagian bawahnya lagi ada valva atrioventricularis sinistra, yaitu valva mitralis. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada cuspis anterior, cuspis commissularis, ada cuspis posterior. Nah, pada bagian sebelahnya yaitu ada valva atrioventricularis dextra, yaitu valva tricuspidalis. Nah, pada tricuspidalis ini yaitu terbagi menjadi 3, yaitu cuspis anterior, cuspis septalis, dan juga cuspis posterior. Nah, di sini itu juga pada bagian bawah ini terdapat ramus interventricularis posterior dan juga ramus nodi atrioventricularis dari arteri coronalis dextra. Ada juga trigonum fibrosum dextrum, ada juga annulus fibrosum dexter, dan bagian itu ada septum interventriculare pars membranacea, dan juga ada arteri coronaria dextra, dan juga trigonum fibrosum sinistrum, dan ada conus arteriosus. Ini jantung pada fase distolik. Oke, lanjut. Di sini ada vena obliqua arteri sinister atau Marshall pada bagian struktur pada bagian kiri ini, dan juga ada vena cardiaca magna. Yang vena besar yaitu ada ramus circumflexus arteri coronariare sinistra, dan juga ada vena marginalis sinistra, ada sinus coronarius, ada ramus posterius ventriculi sinister, ada vena ventriculi sinister posterior, ada vena cardiaca media, dan bagian kanan ada ramus nodus sinuatrialis, ada nodus sinuatrialis, ada vena cardiaca parva, ada arteri coronaria dextra, ada ramus interventricularis posterior, dan juga ramus marginalis dexter. Oke, lanjut. Di sini tuh ada ramus nodi sinuatrialis, ada ramus atrialis, arteri coronalis dextra, valvula cardiaca anterior, vena cardiaca parva, ramus marginalis dexter, ada auricula dexter, arteri coronalis sinister, ramus circumflexus, arteri coronalis sinister, ada vena cardiaca magna, ramus marginalis sinister, ada ramus interventricularis anterior, dan juga ramus diagonalis dari ramus interventricularis anterior. Oke, next. Nah, jadi pada jantung itu ada atrium kanan, ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, dan juga atrium kanan. Nah, di sini tuh ada jalur antar trium, dan juga ada 2 nodus pada jantung, yaitu nodus sinoatrium atau SA, dan juga nodus atrioventrikel, yaitu nodus AV. Nah, di sini juga ada jalur antar nodus, dan juga ada cabang kanan berkasis, ada cabang kiri berkasis, dan juga ada serat Purkinje. Jadi di sini kita bisa lihat, yaitu yang warna biru itu adalah darah kaya karbon dioksida, sedangkan bagian yang merah itu yaitu darah kaya oksigen. Nah, jadi di sini tuh darah kaya karbon dioksida ini akan masuk melalui vena cava.
Dia akan masuk melalui vena cava superior dan juga inferior. Nah, setelah masuk lewat vena cava ini, dia akan masuk melewati katup trikuspid. Nah, setelah melewati katup trikuspid ini, dia akan menuju ventrikel kanan. Nah, setelah ventrikel kanan, dari ventrikel kanan ini dia akan mendorong menuju katup pulmonalis. Nah, setelah dari katup pulmonalis ini, dia akan terus masuk ke atrium dia akan masuk ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Nah, setelah menuju ke paru-paru ini dia akan mengalami pertukaran karbon oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jadi darah kaya oksigen ini akan masuk melalui vena pulmonalis. Nah, setelah masuk lewat vena pulmonalis ini, dia akan menuju atrium kiri. Setelah menuju atrium kiri ini, dia melalui katup mitral. Nah, setelah melewati katup mitral, dia akan menuju ke ventrikel kiri. Sedangkan dari ventrikel kiri dia akan langsung mendorong menuju katup aorta. Sedangkan dari katup aorta ini dia akan terus menuju ke aorta. Nah, dari aorta ini dia akan menyalurkan darah kaya oksigen ini ke seluruh tubuh. Nah, di sini tuh ada jantung, yaitu ada bagian atas itu ada yang namanya arcus aorta. Nah, itu adalah aorta. Dan juga terdapat ligamentum arteriosum, ada pericardium sorosum, lamina parietalis, ada arteri pulmonalis sinistra, ada truncus pulmonalis, ada arteri coronaria sinistra, atrium cordis sinistrum, auricula sinistra, ada vena cardiaca magna, ada arteri coronalis sinistra, ada conus arteriosus, ada arteri coronaria sinistra, ada vena interventricularis anterior, dan bagian bawahnya ini ada apex cordis, dan juga ada incisura apicis cordis, dan juga ada vena cava superior, pericardium serosum lamina parietalis, ada arteri pulmonalis dextra, pars ascendens aorta, itu aorta yang besar, dan juga ada sinus transversus pericardii, ada arteri coronaria dextra, ada auricula dextra, ada atrium cordis dextrum, dan juga ada valvula ventricularis doxtri anterioris. Nah, sedangkan pada bagian kanan ini, yaitu pada arcus aorta ini. Nah, pada arcus aorta ini, dia itu akan bercabang menjadi 3, yaitu arteri subclavia sinistra, sedangkan bagian tengah ini yaitu ada arteri carotis communis sinistra, dan juga ada truncus brachiocephalicus. Nah, pada arteri subclavia sinistra ini dia akan bercabang menjadi 2 lagi, yaitu menjadi arteri subclavia sinistra dan juga arteri vertebralis sinistra. Sedangkan pada arteri carotis communis sinistra ini dia akan bercabang menjadi 2, yaitu arteri carotis extra sinistra dan juga arteri carotis interna sinistra. Nah, sedangkan pada bagian truncus brachiocephalicus ini dia akan bercabang menjadi 3, yaitu dia akan bercabang menjadi 2, yaitu arteri subclavia dextra dan juga arteri carotis extra dextra dan juga arteri carotis interna dextra. Nah, terdapat juga arteri vertebralis dextra. Nah, di sini itu ada pars ascendens aorta dan juga ada pars descendens aorta, yaitu pars thoracica aortae. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian kiri ini tuh ada arteri dan juga bagian kanan ini ada vena. Nah, di sini tuh arteri dan vena ini tidak berbeda jauh karena mereka tuh sama-sama bercabang ke seluruh anggota tubuh dari bagian atas dan juga pada bagian bawah. Oke, jadi kita masuk ke klinis kardiovaskular. Nah, di sini tuh ada stenosis. Nah, stenosis ini ada penyempitan pembuluh darah. Jadi katupnya itu yang harusnya terbuka malah menyempit. Nah, di sini tuh dia akan menghambat pembuluh darah. Sedangkan ada juga yang namanya
regurgitation, yaitu harusnya penutupan katupnya tuh harus menutup sempurna, sedangkan pada regurgitation ini katupnya tuh tidak tertutup sempurna, akibatnya masih ada bocoran dari yang tidak seharusnya. Nah, jadi ada juga yang namanya heart failure. Nah, di sini yaitu jantung itu tidak bisa memompah darah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena jantung itu cukup merasa lemah. Jadi di sini ada jantung yang normal dan juga ada hipertrofi ventricular dexter. Nah, pada jantung yang normal yaitu ototnya itu tidak terlalu besar, sedangkan pada hipertrofi ventricular ini otot pada jantung ini membesar. Nah, di sini ada pembuluh darah normal dan juga pembuluh darah abnormal. Nah, di sini aliran darah normal itu ya kayak gini, sedangkan aliran darah yang abnormal itu ada penyempitan pada pembuluh darah, yaitu ada plaknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.